Ini belum. Pemuda bernama Rian 28 tahun tega menganiaya bayi berinisial MA berusia 2 tahun 9 bulan yang merupakan anak dari pacarnya di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat melakukan tindakan kekerasan lantaran terpancing emosi akibat masalah sepele. Sebelum peristiwa penganiayaan tersebut, pelaku sempat melakukan pesta minuman keras bersama rekannya. Pelaku saat ini telah diamankan di Mapolres Luwu sejak Jumat 21 November. Berdasarkan foto yang diterima Tribunnews, pelaku mengenakan baju kaos berwarna putih dengan garis merah dan hitam di bagian dada. Pelaku dengan rambut agak panjang itu tampak lusuh dipenuhi dengan noda kecoklatan. Adapun pelaku ditahan setelah ibu korban melapor ke polisi karena keluarga mendapati sejumlah kejanggalan pada tubuh MA. Kecurigaan keluarga bermula saat melihat kondisi jasad korban yang dipenuhi luka tak wajar. Ika, paman korban saat ditemui di RSUD Sawari Gading, Kota Palopo mengatakan ada luka bakar yang diduga akibat sundutan rokok di tangan dan punggung korban. Selain itu, pada bagian pipi korban juga lebam. Tidak hanya luka luar, Ika juga membeberkan kondisi kepala korban yang dinilainya sangat aneh dan mengkhawatirkan. Saat memeriksa jasad, ia merasakan bagian sisi kepala balita tersebut terasa lebih lunak dibandingkan bagian lain. Atas dasar kejanggalan-kejanggalan inilah pihak keluarga kemudian mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dan meminta prosedur autopsi dilakukan demi keadilan bagi MA. Dugaan keluarga akhirnya diperkuat oleh temuan tim medis. Dokter forensik Polda Sulawesi Selatan, Dr. Denny Matius membenarkan bahwa pihaknya telah rampung melakukan proses otopsi terhadap jasad MA. Sebanyak 7 personel Bidokes Polda Sulsel berjibaku membaca tanda-tanda kematian pada jasad korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban. Diketahui peristiwa keji ini terjadi di sebuah rumah kontrakan milik pelaku di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Saat kejadian, korban diketahui sedang dititipkan oleh ibu kandungnya kepada pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara kepolisian bahwa pelaku R tidak dapat mengelak. R mengaku nekat melakukan tindakan kekerasan tersebut lantaran terpancing emosi akibat masalah sepele. Pada malam kejadian, korban buang air besar di celana dan dianggap tidak menuruti perintah pelaku. Kepada penyidik, pelaku menuturkan kronologi bermula saat ia sedang beristirahat dan mencium bau aroma kurang sedap di arah korban. R kemudian memerintahkan korban untuk membersihkan dirinya ke kamar mandi, namun menurut R, korban tidak segera beranjak. Hal inilah yang memicu amarahnya. Awalnya R mengambil sapu dengan dalih hanya untuk menakut-nakuti agar korban segera bergerak. Kekerasan juga tidak berhenti di situ. Saat korban mulai berjalan menuju kamar mandi, namun sempat berhenti di area dapur, emosi R kembali memuncak. Ia meletakkan sapu dan beralih mengambil sebuah balok kayu. R kemudian menghentakkan balok kayu tersebut ke lantai hingga mengeluarkan bunyi. Itu dilakukan sebagai pesan peringatan agar korban segera masuk ke kamar mandi. Hantaman benda tumpul tersebut membuat korban menangis dan terjatuh. Menurut R, korban sempat kembali berdiri sebelum akhirnya masuk ke kamar mandi. Usai dari kamar mandi, korban kemudian berjalan menuju depan kamar hingga akhirnya pingsan. Pengaruh alkohol dan emosi pelaku pun meledak-ledak. Kepala Satuan Reskrim Polres Luwu Ibnu Robani membenarkan adanya pengakuan R tersebut. Pihaknya menduga bahwa tersangka memiliki kontrol emosi yang tidak stabil. Kata Ibnu Robani, hingga saat ini penyidik Satreskrim Polres Luwu telah memeriksa 3 orang saksi kunci untuk melengkapi berkas perkara. Sementara itu, secara terpisah, ayah kandung korban bernama Asri mengaku hatinya hancur mengetahui nasib tragis buah hatinya. Padahal menurut Asri, putranya itu baru saja tinggal bersama dengan ibu kandungnya dalam waktu yang singkat. Selama 1 bulan tersebut, Asri kerap mendengar kabar yang kurang mengenakan terkait pola asuh sang mantan istri terhadap anaknya. Ia mendapat informasi bahwa MA seringkali tidak diasuh langsung oleh ibunya, melainkan dititipkan kepada orang lain. Jadi
Sri hanya bisa berharap penegak hukum bekerja maksimal. Ia meminta polisi memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku yang telah bertindak keji terhadap darah dagingnya tersebut. Anak yang dilakukan oleh saudara R, untuk motifnya masih kami dalami. Terkait ini dugaan awal adanya kesalahan ya dari terkait saudara R ini terhadap anak tersebut. Untuk pemeriksaan sampai sekarang ini perkembangannya kita yang kita periksa terduga pelaku atas nama R, ibu korban atas nama L, dan mantan suami korban atas nama A. Mungkin demikian. Pemicunya dan sampai dia melakukan penganiayaan ke korban itu apa? Untuk sementara ini yaitu adanya kekesalan kan, ada kekesalannya mungkin terhadap anak tersebut karena mungkin ya nakal, istilah nakal, dan mungkin dia ada untuk pelaku ini dia memiliki emosi yang mungkin meledak untuk saat ini. Mungkin selanjutnya kita masih dalami lagi karena masih ada beberapa tahapan ke depan. Dari informasi katanya juga sempat minum alkohol pelaku sebelum. Sempat pengakuan dari R, dia sempat mengkonsumsi minuman keras jenis balo ya. Sorenya sebelum kejadian malam. Sebelum kejadian sempat seperti itu. Untuk di hasil otopsi kemarin bagaimana korban? Dari tim Bidokes kapan untuk hasilnya? Untuk hasilnya kurang lebih 1 bulan setelah dilakukan pemeriksaan otopsi kemarin. Seperti itu. Oke. Lakukan penganiayaan seperti ini? Iya. Bawa pos ini, bawa pos tahu itu, masih motornya. Lakukan penganiayaan seperti ini? Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.